Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi berikutnya yang berkaitan dengan alur tujuan pembelajaran, di sini saya ditugaskan di bagian alur tujuan pembelajaran, kemudian nanti ada modul ajar, ada buku teks, dan juga tes awal dan tes akhir. Yang pertama yaitu mengenai alur tujuan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, meskipun kondisinya sudah mulai lelah, tetapi masih tetap bersemangat dalam mengikuti kegiatan in-house training ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Oke, secara umum ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar dalam suatu mata pelajaran. Untuk capaian pembelajaran tadi sudah disampaikan oleh fasilitator Bapak Hadi bahwa capaian pembelajaran itu di sini keterangannya ditetapkan oleh pemerintah. Jadi nanti acuan tujuan pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu nanti arahannya ke sini, ke capaian pembelajaran. Apa saja langkah besarnya? Yang pertama yaitu tujuan alur dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan modul ajar. Dari pembelajaran sebelumnya yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini, adakah yang lupa mungkin? Mudah-mudahan masih ingat semua mengenai capaian pembelajaran, alur pembelajaran, dan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, konsep alur tujuan pembelajaran. Sedikit saya ulas kembali mengenai capaian pembelajaran yang tadi sudah disampaikan. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik di akhir fase. Capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase, mulai dari A sampai F, mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK. Yang meliputi jenjang, di sini ada keterangannya. Kemudian fase tersebut dibagi menjadi beberapa fase lagi, kelas, maksud saya fase A itu kelas 1 SD sampai 2 SD, fase B itu kelas 3 sampai dengan kelas 4 dan seterusnya sampai di SMK atau SMA itu fase E dan fase F. Fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Ini untuk capaian pembelajaran yang terdiri dari beberapa fase. Kemudian alur pembelajaran. Alur pembelajaran atau AP yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase. Alur ini disusun secara garis lurus linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Jadi nanti rangkaian tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu arahannya ke ke capaian pembelajaran. Mulai dari tujuan pembelajaran pertama, kedua, dan seterusnya itu arahannya ke capaian pembelajaran. Karena misalnya dicontohkan di fase E ada 2 semester, berarti nanti tujuan pembelajarannya dari semester 1 dan semester 2 atau semester ganjil dan semester genap. Kemudian alur pembelajaran disusun menjadi rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi dari urutan alur pembelajaran ini nanti baru menjadi rangkaian tujuan pembelajaran dari awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Jadi Bapak Ibu guru itu mau mengarah kemana atau mengarahkan ke peserta didik yang nantinya supaya menjadi apa atau bisa bagaimana. Siswa juga jadi tahu, oh nanti kalau saya selesai dalam pembelajaran ini, nanti saya harusnya bisa seperti ini. Nah, itu peserta didik juga menjadi mengetahui mengenai apa yang akan diperoleh nantinya. Dan tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Untuk catatan pentingnya, guru berhak menyusun alur pembelajaran masing-masing
yang terdiri dari rangkaian tujuan. Jadi Bapak Ibu nanti intinya adalah membuat tujuan pembelajaran. Dari mana tujuan pembelajarannya? Dari silabus Bapak Ibu nanti dilihat, nanti ditentukan tujuan pembelajaran untuk yang pertama, yang kedua, dan seterusnya sampai akhir fase untuk mencapai capaian pembelajaran. Pemerintah sudah menyediakan beberapa set alur untuk dijadikan contoh pengembangan yang siap digunakan di satuan pendidikan. Berikutnya, di sini digambarkan sebuah alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu memiliki 3 konsep. Yang pertama yaitu kompetensi, yang kedua adalah konten, yang ketiga adalah variasi. Jadi kompetensi itu kemampuan yang dapat dilihat nanti oleh guru dan dapat didemonstrasikan oleh siswa. Apa saja? Nah, ini nanti lingkupnya di tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya ini nanti alurnya itu paling tidak harus memenuhi konsep ini, ada kompetensi, ada konten, ada variasinya juga. Konten itu berisi atau hal yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Jadi nanti di akhir itu saya pencapaiannya seperti apa itu ada di tujuan pembelajaran untuk mengarah ke konten tersebut. Kemudian di tujuan pembelajaran juga ada variasinya, keterampilan berpikir mulai dari kritis, kreatif, kemudian dan lain sebagainya itu di tujuan pembelajarannya juga harus ada. Ini alurnya atau urutannya mulai dari fase A. Fase A itu berarti kelas 1 SD. Kemudian tujuan pembelajaran satunya mulai dari awal itu apa? Misalnya capaian pembelajarannya siswa dapat membaca atau memahami huruf apa, misalnya kalau di SD saya tidak terlalu menguasai di situ. Gambarannya nanti anak misalnya bisa membaca di capaian pembelajarannya. Nah, nanti tujuan pembelajaran 1.1 pengenalan huruf, tujuan pembelajaran 2 dapat menuliskan huruf misalnya, sampai tujuan pembelajaran terakhir di fase dan berakhir di fase A atau di kelas 2. Berikutnya saya lanjutkan lagi untuk alur tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah mengenai konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan terdiri 3 aspek kompetensi, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau ada istilah soft skill, hard skill, dan apa yang satunya, karakter. Nah, ini ya hampir mirip pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam satu kegiatan pembelajaran disusun secara kronologis, urut berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif saja, artinya hanya sekedar mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mencipta, tapi juga dimensi pengetahuannya juga harus dicantumkan di tujuan pembelajaran seperti dimensi pengetahuan faktual, konsep, prosedur, dan metakognitif, dan juga mengikut sertakan perilaku seperti kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan juga yang paling tidak kalah pentingnya adalah karena di SMK Pusat Unggulan atau yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi: beriman, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, nalar kritis, dan mandiri. Itu juga nanti dirumuskan juga di tujuan pembelajaran. Berikutnya, komponen tujuan pembelajaran tadi saya sampaikan kalau membuat tujuan pembelajaran itu harus memuat 3 komponen, ada kompetensi, ada variasi, ada konten. Kompetensi yaitu kemampuan yang dapat digambarkan seperti menyajikan. Jadi Bapak Ibu guru nanti dalam pembuatan tujuan pembelajaran itu harus memiliki rumus, memiliki kamus, harus memiliki landasan. Apa landasannya? Yaitu menggunakan kata kerja operasional yang taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Dan arahannya nanti di ranah kognitif itu kan C1 sampai C6. Kalau bisa
janganlah C1. C1 itu kayaknya tidak pas kalau di SMK, karena kalau SMK ya minimal C3 itu saja tidak, istilahnya kalau kemarin dalam pembelajaran itu yang hot ya, high order thinking skill. Jadi kalau mau hot ya C4 sampai C6 itu membuat, kemudian menganalisis, nah itu sudah apa namanya ranahnya sudah hot. Di sini saya contohkan di modul ini dicontohkan peserta didik dapat menyajikan, ini masih C3, hanya mempresentasikan, menyajikan, ini belum hot, untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Jadi di tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu nanti misalnya seperti ini ranahnya atau komponen kompetensi. Kemudian selanjutnya untuk konten. Konten itu berisi pengetahuan yang harus dimengerti oleh peserta didik. Nah, di tujuan pembelajarannya nanti dicantumkan contohnya misalnya perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Kemudian yang terakhir variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa. Dalam hal ini adalah keterampilan berpikir kreatif, kritis, tingkat tinggi, seperti menganalisis, evaluasi, prediksi, dan lain sebagainya. Ini juga gambaran dari profil pelajar Pancasila, kreatif, kritis. Ya. Karena dimensi profil pelajar Pancasila itu tidak harus 6-6-nya itu masuk dalam tujuan pembelajaran, di satu tujuan pembelajaran, tapi boleh memilih salah satu dimensi yang mungkin tepat di tujuan pembelajaran yang akan dicapai tersebut. Di bagian variasi, keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu menggunakan keterampilan berpikir bervariasi, terutama lah ini HOTS, high order thinking skill. Contoh tujuan pembelajarannya menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan. Nah, ini kan berpikir kritis dan juga karena membuat anak mau menyimpulkan, menghubungkan, ini kan berarti kreatif juga. Penyebab utamanya di bawahnya, di sini ada contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 konsep tujuan pembelajaran. Di sini contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek tadi. Menjelaskan itu kata kerja yang menunjukkan keterampilan masuk ke komponen dari kompetensi. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Ini ada 3 komponen dalam alur tujuan pembelajaran yang diharapkan. Menjelaskan ini kompetensi, hukum Newton ini kontennya yang perlu dipahami oleh peserta didik, menggunakan kata-kata sendiri. Lah ini variasi. Ya, penggunaan ini berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Menceritakan ini kompetensi lagi, kemampuan untuk menceritakan, keterampilan untuk menceritakan. Nah, ini di tujuan pembelajaran yang nanti Bapak Ibu buat harusnya seperti ini, mencantumkan 3 komponen pada tujuan pembelajaran, ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Berikutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai alur tujuan. Ada 7 prinsip. Ya, 7 prinsip tujuan pembelajaran: sederhana, informatif, esensial, berkesinambungan, dan seterusnya sampai merdeka belajar. Karena waktu yang diberikan cukup singkat, jadi intinya dalam pembuatan pembelajaran yang nanti Bapak Ibu buat, fokusnya ke yang tadi, ya, ada kompetensi yang harus nanti dicapai oleh peserta didik atau dilakukan peserta didik, ada lagi kontennya, pemahaman yang harus dikuasai peserta didik, kemudian variasi nanti ketika kegiatan pembelajaran itu berlangsung, itu yang menciptakan anak atau membuat anak atau peserta didik menjadi kritis kreatif itu yang bagaimana.
Itu intinya di tujuan pembelajaran itu seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, modul ajar. Modul ajar, saya langsung saja ke komponen modul ajar. Bapak Ibu nanti setelah alur tujuan pembelajaran sudah jadi, kemudian Bapak Ibu nanti juga membuat modul ajar. Secara ringkas saja mengenai modul ajar itu ibarat saya menyampaikan itu manual booknya Bapak Ibu guru dalam mengajar. Jadi petunjuk teknisnya Bapak Ibu nanti mengajar itu dibuat di modul ajar. Kalau dulu pengertian modul itu kan isinya hanya materi. Nah, kalau untuk di sekolah menggerak itu komponen modul ajar tidak hanya materi, tapi ada beberapa komponen yang harus ada. Di antaranya ada 3 komponen penting. Yang pertama yaitu informasi umum, komponen inti ada lampiran. Di informasi umum ini hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak terlalu rumit seperti identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana dan seterusnya sampai model pembelajaran yang digunakan. Ada pembelajaran berbasis proyek atau dan lain sebagainya. Di komponen inti di tujuan pembelajaran tadi Bapak Ibu sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran. Nah, ini komponen intinya nanti dicantumkan tujuan pembelajarannya apa, kemudian pemahaman yang bermakna yang diinginkan itu yang bagaimana, pertanyaan pemantik atau yang mancing peserta didik agar tertarik nantinya di kegiatan pembelajaran itu dibuat juga di situ. Kemudian persiapan pembelajarannya, apa yang dibutuhkan dan seterusnya, sampai dengan aktivitas pembelajaran atau kegiatan pembelajarannya mulai dari pendahuluan sampai ke penutup ya, pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian ada juga di modul ajarnya itu asesmen ya, penilaian sampai refleksi setelah didik. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu lampiran. Lampiran itu berisi LKPD, bahan bacaan pendukung, glosarium, dan daftar pustaka. Kemudian yang terakhir, penyampaian materi yang terakhir. Mohon maaf, waktunya tinggal sedikit atau malah sudah habis. Saya tambahkan sedikit. Yang selanjutnya adalah asesmen awal dan akhir atau asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu ada 2, kognitif dan non-kognitif. Perbedaannya apa? Di tujuannya itu untuk kognitif ini berhubungan dengan psikologi anak. Jadi pengetahuan awal yang harus Bapak Ibu guru ketahui terkait peserta didik yang akan Bapak Ibu yang nanti ajar. Mulai dari misalnya di sini non-kognitifnya mengetahui kesejahteraan, psikologi dan sosial, latar belakang, kondisi keluarga, dan seterusnya. Ini yang diagnostik non-kognitif. Kemudian ada diagnostik kognitif, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Siswa ini sudah bisa misalnya sudah bisa membaca apa belum, sudah bisa menghitung apa belum, dan seterusnya, yang nantinya bisa mendukung proses kegiatan pembelajaran. Jadi ada dua pengujian awal, ada kognitif, ada non-kognitif. Kemudian di bawah saya di materi ini dicontohkan untuk diagnostik non-kognitif. Bapak Ibu nanti menyiapkan alat bantu berupa misalnya gambar yang mewakili emosi. Jadi nanti di situ ada pertanyaan, apa yang sedang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat ini. Kemudian hasil dari asesmen diagnostik ini menjadi evaluasi untuk daftar kunci mengenai aktivitas belajar siswa selanjutnya. Jika nanti hasilnya negatif, maka Bapak Ibu guru berkoordinasi dengan orang tua yang peserta didiknya mengalami sedikit keanehan dalam psikologisnya. Ini contoh kegiatan pelaksanaannya, ada bercerita, ada menulis, ada menggambar. Oke, kemudian yang kognitif. Ini tindak lanjutnya dari non kognitif sampai
orang tua dan nanti ada perbaikan setelah mendapat respon dari orang tua. Mungkin demikian penjelasan terkait materi alur tujuan pembelajaran, modul ajar, kemudian penilaian awal dan akhir. Mohon maaf untuk buku teks itu ya buku pendukung yang lain selain modul ajar. Demikian yang dapat saya share. Silakan untuk Bapak Ibu guru yang mungkin akan memberikan pertanyaan atau ingin bertanya, silakan terkait materi yang saya sampaikan tadi. Ya, saya Pak Eko. Oke, monggo Pak Munandar. Terima kasih. Ini sore-sore kita masih semangat dan semangat. Oke. Semangat. Oke. Tolong dibuka itu Pak, modul ajar tadi Pak. Oke. Ada bagian apa Bapak? Modul ajar. Yang pada bagian apa Pak? Yang alur. Ya ini ya, cukup ini ya. Bawahnya lagi tadi. Ini. Yang naik. Gimana Pak? Naik lagi. Naik. Nah. Terus. Lagi. Ya. Terima kasih. Ya sudah cukup. Oke. Bahan ajar, modul ajar. Nuwun sewu berikan semacam contoh yang kaitannya dengan sekarang kan adanya COVID-19 pandemi ini. Adakah contoh yang konkret bisa masuk di dalamnya? Barangkali demikian. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Munandar, terkait modul ataukah yang mana Pak? Modul ajar Pak. Modul G. Kalau modul ajar tadi di sekolah penggerak itu intinya ada 3 komponen yang harus ada di situ, yaitu mulai dari informasi umum, kemudian ada lagi kompetensi inti kompetensi inti, dan yang terakhir adalah lampiran. Nah, untuk pendukung yang lain selain modul ajar, sebenarnya Bapak Ibu nanti bisa membuat kayak handout atau catatan yang penting ya, untuk Bapak Ibu guru nanti ketika mengajar di salah satu materi di tujuan pembelajaran tersebut. Saya ibaratnya itu kata kunci atau hal-hal yang paling penting yang harus nanti disampaikan. Mungkin kalau pakai modul ajar mulai buka dari awal sampai akhir sangat banyak, mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat handout untuk dijadikan acuan dalam proses kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bapak Munandar. Terima kasih. Semangat dan semangat, sehat selalu. Monggo. Amin. Ibu yang lain. Silakan, masih ada waktukah? Sudah selesai? Kurang 5 menit. Pas waktunya. Mungkin cukup Mas. Sudah habis waktu saya ya? Iya, sudah. Oke. Karena waktu yang diberikan kepada saya sudah selesai. Mudah-mudahan belum saya Pak, jangan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membuat tujuan pembelajaran, bisa membuat modul ajar, dan bisa melakukan penilaian awal dan akhir. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai bertemu kembali. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.